Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang lucu sekali dan menarik begitu kan. Dan bahkan kabarnya ada jutaan orang yang akan menolak kedatangan Anies Baswedan di Riau. Tapi tahu-tahunya demo di kantor Bawaslu Riau, 9 mahasiswa tolak kedatangan Anies Baswedan ke Pekanbaru. Jangan-jangan ini mungkin satu teman dengan dengan penolakan yang ada di Aceh. Mungkin tolong ini harus di demo Anies Baswedan, budgetnya mungkin 500.000 kasih 9 orang. Kira-kira seperti itu, dapat 50 ribuan begitu, kira-kira seperti itu kan. Katanya jutaan, dan bahkan ini menjadi viral videonya seperti ini. Ini videonya, inikah yang mengatasnamakan rakyat Riau yang sejumlah 6.735.329 jiwa, cuma 10 orang. Mari kita dengarkan ini videonya. Ini sangat lucu sekali begitu kan ini. Yang terhormat Bapak-bapak kepolisian, berdiri di sini kami ingin menyuarakan suara rakyat bahwasanya merupakan dasar inisiatif kami sebagai mahasiswa dan masyarakat Riau, sebab kami menilai kedatangan Anies Baswedan ini merupakan pelanggaran yang telah mencuri start kampanye. Sedangkan penyelenggara pemilu yakni KPU RI menyampaikan. Itulah cuplikannya. Kalau kita melihat ini ya seakan-akan lucu sekali begitu kan. Ya lucunya itu 9 orang kok bisa demo seperti itu, apakah dapat izin atau tidak begitu kan. Dan bahkan bayarannya berapa begitu kan. Ini kan lucu sekali sebagai mahasiswa. Ini bahkan kalau masuk kuliah pasti diketawain sama teman-temannya, sama aktivisnya mungkin diketawain, mungkin dari organisasi apa saya tidak tahu, tetapi pasti diketawain begitu kan. Seakan-akan dia demo dan orasi, dia membaca teks begitu kan. Orasi masih baca teks ya. Ini bukan berita tetapi demo begitu kan. Jadi lucu sekali begitu deh. Artinya ya kalau mau demo ya demo tidak pakai teks. Kita harus tegakkan apa narasinya, apapun konsepnya, apapun yang ditolak, apapun apa keterlibatannya, terus nyampainya kemana begitu kan, targetnya kemana. Ini kan tidak hanya membaca berita yang kemudian ditulis begitu kan. Terus akhirnya ya malu sendiri kalau seperti ini begitu. Ini kan lucu sekali begitu ini. Jahanam, ini yang bikin judul pakai disebut jumlahnya padahal udah pakai klaim koalisi loh. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Dan bahkan ini mungkin 9 orang ini yang benar-benar membutuhkan jajan om. Bisa jadi seperti itu. Lagi mendemonstrasikan bagaimana caranya demo. Ini begitu antusiasnya menyambut kedatangan Anies Baswedan, apalagi di Aceh kemarin, sangat mengapresiasi sekali begitu kan. Ini mungkin 9 partai koalisi maksudnya. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Ini setengah lusin mahasiswa yang sedang belajar menjilat mengadakan aksi menolak kedatangan Anies di Riau. Wow, kalau uangnya diterima sudah habis, tinggal malunya begitu kan. Malu sama teman-teman mahasiswanya, malu sama keluarganya begitu ada penolakan seperti itu begitu kan. Ini setengah lusin ataupun cuma 3 orang sekalipun itu adalah hak demokrasi setiap warga. Tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Ya, saya tahu apa yang Anda maksud begitu. Demokrasi ini bagian demokrasi. Tetapi demokrasi, kita berada di demokrasi, berada di undang-undang. Kalau tidak diberikan izin, tidak ada izin kemudian mau demo, apakah itu melanggar aturan? Ini yang harus kita lakukan begitu. Aparat seperti ini sudah jelas membuktikan bahwa sesuai dengan SOP. Kalau tidak ada izin ya mungkin ditangkap semua begitu kan. Inilah kelakuan para cebong dan pemikiran cebong yang tidak kedunguannya didampakkan begitu kan. Kita negara demokrasi, yang mendobrak aturan itu malah sebagian ya tetangga kita begitu kan. Ini cocok juga biar tahu rasa, dibikin sendiri, diremehin sendiri, dizalimin sendiri, diviralkan sendiri, udah gitu aja. Terus ampu kucing ini banyak sekali. Dimodalin 200.000 disuruh demo. Inilah kondisi Indonesia, rakyat dimiskinkan biar mudah dibeli. Yakin 200.000, dilihat gesturnya dikasih 25 juga mau. Orasi pelintat-pelintut, emang KPU sudah tetapkan capres apa, yang dilanggar apanya, isi kolam AQ-nya 78, asal ngomong aja bisanya. Nah, bukan 78 om, tetapi 0.
0% begitu kan, nol, otaknya nol begitu kan. Akhirnya kedunguan yang dinampakkan begitu. Belajar jadi pelacur politik ini nggak usah anggap cuma segelintir yang nolak, yang mengharap Pak Anies datangkan ribuan, yang demo menolak kok sedikit, apa habis duitnya ya. Maksudnya kurang lebih Kodi lebih satu bank ini, cuma dikit, sudah dekat waktu bayaran uang kuliah. Bisa jadi begitu, uang kuliah gratis ya, tidak mungkin seorang pendemo mahasiswa gratis kuliah, pasti bayar kuliah. Tetapi ya uang makan sehari-hari mungkin ya minta ke seniornya mungkin kan, minta ke oknumnya begitu, ke majikannya begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Sudah bisa ditebak hari ini siapa yang melakukan begitu. Sekedar datang, ngoceh sebentar lalu foto-foto. Sebagai nasi bungkusnya benar berisi daging dan uang, lelah yang tidak ada di korup. Tak terbayangkan betapa banyaknya loversnya Pak Anies Baswedan kalau pengkritiknya tak sampai standar pisang tanduk ini. Biarkan para mahasiswa yang menolak, namun kunjungan Anies Baswedan tetap berjalan di Riau. Ini sama persisnya yang baru saja terjadi di Aceh, safari Bapak Anies. Garda Pemuda Nasdem dan relawan harus sigap dan siap bersatu bentuk pengamanan di setiap tempat acara dan titik demo bayaran. Ya, karena banyak yang dibayar begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Demo di kantor Bawaslu Riau, 9 mahasiswa tolak kedatangan Anies Baswedan di Pekanbaru. Kok katanya jutaan? Kemana ya mahasiswanya ini ya? Ini mari kita baca. Pekanbaru. Sedikitnya 9 orang mahasiswa yang bergabung dalam koalisi mahasiswa Riau Peduli Demokrasi KMPRD menggelar aksi demo di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Riau. Mereka menolak kedatangan Anies Baswedan ke Pekanbaru. Dalam aksinya, 9 mahasiswa tersebut membawa spanduk sebagai bentuk protes atas kedatangan Anies Baswedan yang sebelumnya sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Pada spanduk yang mereka bantangkan, mereka meminta Bawaslu Riau menghalau kedatangan Anies Baswedan. Wow. Koordinator aksi Rahmat Lailatul menyampaikan safari politik Anies Baswedan tersebut disinyalir Anies melakukan kampanye tersebut untuk Pilpres 2024. Ini belum tahu ya antara perbedaan antara kampanye politik dan safari politik dan silaturahmi begitu kan. Ya inilah dianggap mahasiswa kok bisa kuliah begitu kan. Maksudnya dianggap orang bodoh tapi mahasiswa begitu kan. Ini apa ya, mahasiswa apa sebenarnya? Mahasiswa off-check atau apa begitu kan. Tetapi ya kita harus tahu bahwa kalau safari politik itulah ya lebih kepada memang konsolidasi begitu kan. Tetapi kalau kampanye politik itu sudah mendaftarkan diri ke KPU dan ada pengawasan dari Bawaslu begitu kan. Apa yang mau dikampanyekan, apa yang mau demokan kalau belum ada mendaftar begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Bahkan menolak dengan tegas kedatangan Anies Baswedan karena terkesan mencuri start dalam kampanye sebagai Capres 2024. Sementara saat ini KPU belum menetapkan jadwal kampanye Capresnya. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Ini ada 9 orang yang mengkritik, padahal 9 orang ini hanya segelintir orang. Dan bahkan cara mendemonya baca teks ini. Baca teks, ini bukan berita, tetapi baca teks begitu. Yang mending pulang aja, mandi, terus kemudian scroll ke bawah, baca cerpen-cerpen kan lebih penting, lebih bermanfaat dibandingkan kok hura-hara yang dibayar terus kemudian tidak punya muka, malunya luar biasa kepada teman-temannya, kan begitu kan ya. Seharusnya kan begitu. Artinya ya inilah ketidakpunya maluan sekarang mahasiswa terhadap ini, hanya demo hanya karena bayaran begitu. Karena memang demo, benar-benar demo itu banyak, ribuan yang datang begitu kan, tanpa digerakkan dan tanpa dibayar. Kalau hanya segelintir orang kan dibayar, hanya pansos aja begitu kan, hanya buat PPWA saja begitu. Dan bahkan ini kritikan dari netizen seperti ini. Ini dari mahasiswa. Ini mahasiswa Dungu. Mungkin mereka ikut narasi kaum buzzer Dungu yang curi start kampanye siapa. Memang KPU sudah tetapkan Anies Capres. Goblok kok betah. Betul sekali bang, sangat goblok dan dungu begitu. Saking susahnya lapangan kerja, coba cek satu persatu ijazah SMA-nya asli atau tidak.
Panitianya untung itu cuma nggak sampai 20 orang, nasi bungkus rendang lengkus varian baru sama uang 100. 6 biji ya bang, biarin aja ntar masuk kolam ngap sendiri. Parpol tidak punya, terdaftar capres saya saja belum. Parpol mengusung masa abu-abu, kampanye capres belum dimulai, pemilu masih lama. Tapi Anies ini sudah keluyuran ke sana kemari jual diri. Bahkan ngaku presiden lagi, apa enggak ada rasa malu-malunya, ambisi berkuasa sudah stadium akhir. Inilah para cebong yang nimbrung di sini begitu. Ini ketololannya juga dikeluarkan begitu kan, dungunya begitu kan. Ya, menurut saya pribadi seperti ini, harus kita luruskan. Antara safari politik, antara silaturahmi dan kampanye politik itu sudah berbeda begitu kan. Kalau orang safari politik kemana-mana, Ganjar safari politik kemana-mana dan bahkan mau ke Aceh juga begitu, ikut-ikutan. Kalau Anies Baswedan ke Medan, dia ikut ke Medan. Anies ke Jogja, ikut ke Jogja. Anies ke Aceh, Ganjar ke Aceh begitu kan, ikut-ikutan begitu kan. Ini kan tidak apa istilahnya ya, tidak punya konsep di belakang Ganjar begitu kan. Ini harus tahu bahwa situasi hari ini bukan seperti itu. Safari politik itu ya nggak menjadi masalah begitu kan, karena ya bukan kampanye politik begitu. Kok masih jadi mahasiswa dah belajar jilat sih, gimana kalau terjun ke lapangan, ke dunia real nantinya? Dari ujung pala sampai rumit dijelat abis kali. Ini sampai rekam jejaknya, sampai punya anak pun, sampai punya cucu pun itu masih ada rekam jejaknya. Rekam jejaknya pasti ada. Siapa mereka? Mungkin dulu nanti kalau punya anak pasti kan diketahuin sama anaknya. Kok ayah demo dikit kan? Mesti begitu kan. Rekam jejaknya pasti ada begitu. Mahasiswa goblok karena di NKRI adalah setiap warga negara RI punya hak bisa datang di seluruh wilayah Indonesia. Mengapa mahasiswa ini mendemo Anies Baswedan? Ini mahasiswa asli atau aspal? Inilah ketakutan para cebong-cebong hari ini begitu kan. Dan bahkan ya kalau menurut saya pribadi, kalau memang dibenturkan dengan demokrasi, Anies Baswedan ya tidak menjadi masalah datang ke berbagai daerah begitu. Kenapa mau ditolak? Mau ditolak pun bagian dari demokrasi. Tetapi perlu diingat, nolak pun harus dengan yang cerdas, bukan yang dungu begitu. Kira-kira seperti itulah. Mereka sedang menunjukkan kebodohannya. Kalau kelak kita habis dimaklumi, mungkin para pengembala kerbau, tapi kalau Melayu tak tahu nak cakap apa lagi. Wow, keren. Ini banyak sekali kan. Semoga cepat selesai kuliahnya dan berkah ilmunya, amin. Kalau kata-kata haters Anies, hampir ribuan orang yang demo. Ya, kenapa tidak sekalian jutaan begitu kan? Tetapi yang datang 9 orang ini. Pak polisi yang melakukan pengamanan aksi demo itu mungkin dalam hatinya hanya bisa tertawa geli. Lebih banyak nasi kotaknya daripada yang demo. Mahasiswa online generasi rebahan. Bisa jadi seperti itu. Mahasiswa online generasi rebahan. Ya, menarik sebenarnya kata-kata seperti ini. Oke, saya buatkan thumbnail di sini nanti. Foto manusiawi kirim ke orang tua, anaknya sedang belajar penjilat. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Otaknya kecamplung tepung, makanya perilaku ngeres. Ini banyak sekali. Kalau hal itu harus Pak mata batain di belakang mahasiswa yang kasat mata ada berjubah yang tidak kasat mata hingga puluhan ribu pendemo. Coba terawang lagi waktu sekitar ke Bawaslu sampai bisa lewat ini loh. Ya harus melewati spiritual begitu kan. Ini selesaikanlah kuliah kalian, jangan ikut campur. Bapak Anies Baswedan juga orang Indonesia. Demolah kalian nanti menolak kehadiran utusan LGBT dari Amerika Serikat. Banyak sekali yang men-tweet mereka, yang mengkritik mereka begitu kan. Ini jumlahnya banyak, cuma kelihatan aja gaib. Bisa jadi seperti itu. Buat makan siang kasihan Rp50.000 kali 7 pendemo. Ya mungkin tidak nyampe 1 juta begitu kan, 50 orang. Terus konsumsinya mungkin budgetnya itu 500.000 mungkin ya. 500.000 dibelikan nasi bungkus, dibelikan air mineral. Terus kemudian sisa berapa? Ya itulah mungkin buat ngopi begitu kan. Kemudian update status seolah-olah di terzalimi. Itulah kelakuan para cebong begitu kan. Kalau memang mahasiswa beneran ya murni, ini hak rakyat begitu, yang dituntut hak rakyat, rezim ini begitu kan. BBM naik dituntut begitu, malah ini kebalik begitu kan. Ya saat demo BBM naik, terus kemudian apa-apa naik, malah dia tidur begitu.
Giliran dikasih uang, disuruh datang demo Anies Baswedan, dia mau begitu. Di mana letak kecerdasan mereka begitu kan? Ini kan gimana ya, menjadi mahasiswa itu ya seperti ini begitu kan. Makanya pemerintah depan harus yang berkeadilan, biar anak-anak muda nggak terima kerjanya yang begini merusak. Yakni kalau nggak dibayar nggak bakalan mau mereka. Ya iyalah. Mengatasnamakan mahasiswa, coba aja cek punya kartu mahasiswa atau apa. Biarpun cuma sepertelusin, itu aspirasi masyarakat. Jangan biarkan saja, jangan dijemo. Undang-Undang 45 menjamin rakyat menyampaikan aspirasi. Oke, saya setuju menyampaikan aspirasi. Tapi menyampaikan aspirasi itu sudah mendapatkan izin atau tidak? Kalau melanggar itu berarti itu bukan aspirasi masyarakat lagi, bukan menyampaikan aspirasi, tapi menunjukkan ketololan, menyampaikan kedunguan mereka karena melanggar dan menobrak aturan itu begitu. Kita berada di demokrasi, sama-sama tahu mana undang-undangnya begitu kan. Ini kan mungkin tidak tahu, mungkin hanya aspirasi, tapi dirinya yang melakukan mendobrak aturan. Kira-kira seperti itulah. Dan hasilnya ya seperti itulah para cebong-cebong. Kesimpulannya hanya satu, bahwa ya kalau ini terjadi bahwa terhadap siapapun, entah mahasiswa atau siapapun yang mendemo, ya mungkin wallahu a'lam, ini saya tidak tahu, tetapi secara pasti ini semuanya bagian dari demokrasi kita begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa demokrasi kita itu mengajarkan nilai-nilai demokrasi yang baik, bukan yang seperti ini yang dilakukan tanpa izin kemudian mendobrak aturan begitu seperti ini. Apalagi segelintir orang begitu. Kalau hanya dibayar 50.000 100.000, ngapain Anda mau demo begitu? Lebih baik tidur aja. Karena kalau kemudian mau demo dengan atas nama masyarakat, atas nama rakyat, walaupun Anda tidak dibayar, berangkat, tidak usah mandi. Kira-kira seperti itulah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena yang masih belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe yaitu 5%. Mari kita dukung dan kawal bersama-sama channel ini untuk mendukung calon-calon yang perubahan untuk masa depan Indonesia itu sendiri.